Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Fazza Rizkia dan di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya pada mata kuliah Sistem Benam 2. Di sini saya membuat alat atau device pengukur tinggi badan yang bernama Tall Meter Box menggunakan sensor ultrasonic HCSR04 dan juga ESP32. Nah, untuk alatnya sendiri itu udah ada di sini, udah saya rakit di sini, bisa dilihat. Oke, nah kenapa saya membuat device pengukur tinggi badan nih? Nah, jadi saat ini kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat udah ngasih kita banyak kemudahan buat tiap orang untuk ngelakuin setiap aktivitas di berbagai macam bidang. Nah, untuk di bidang kesehatan sendiri, kebanyakan orang itu menggunakan alat ukur untuk mengecek kondisi fisiknya secara rutin, terutama itu dalam mengukur tinggi badan. Nah, pengukuran tinggi badan ini biasanya itu dilakukan secara manual dengan bantuan alat ukur, contohnya seperti pita ukur maupun stiker ukur. Nah, pengukuran yang dilakukan secara manual tadi itu akan sedikit bermasalah karena memerlukan bantuan orang lain, jadi efisiensinya bisa dibilang lebih rendah dan juga kurang akurat dalam membaca perhitungan. Nah, oleh karena itu, pada proyek ini dirancang sebuah perangkat pengukur tinggi badan manusia yang dapat lebih mudah mengukur tinggi badan seseorang secara digital. Sehingga informasi tinggi badan dapat dilihat langsung pada LCD dan juga bisa dilihat pada smartphone kalian. Nah, alat pengukur tinggi badan ini menggunakan sensor jarak ultrasonik HCSR04 sebagai modul untuk memperoleh data hasil pengukuran tinggi badan. Nah, di perangkat ini juga menggunakan fitur Deep Sleep pada ESP32 dan juga menggunakan fitur Bluetooth Low Energy atau BLA. Oke, nah untuk lebih lengkapnya, alat ini memiliki beberapa keunggulan dan fitur sebagai berikut. Nah, yang pertama, device ini dirakit cukup sederhana dengan memanfaatkan ESP32 dan berbagai komponen yang mudah didapatkan di pasaran. Nah, untuk komponen-komponennya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, yang kedua, alat ini juga hemat konsumsi daya karena memanfaatkan fitur Deep Sleep pada ESP32, sehingga alat ini akan secara otomatis mati saat tidak ada yang menggunakan selama 10 detik. Nah, yang ketiga, tinggi badan ini juga secara otomatis ditampilkan pada layar LCD dengan waktu yang singkat sehingga user tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Dan yang terakhir, tinggi badan juga akan ditampilkan pada smartphone yang terhubung dengan SP32 dengan bantuan fitur Bluetooth Low Energy atau BLA. Nah, untuk buat alat ini kira-kira pakai komponen apa aja sih? Oke, kalau gitu langsung saya jelaskan saja ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code yang digunakan untuk alat Tall Meter Box ini. Nah, jadi yang pertama ada RTC data DTTR, integer boot count sama dengan 0. Nah, jadi ini sebenarnya untuk menyimpan data pada memori RTC. Nah, jadi nanti data yang tersimpan itu nggak bakal kehapus pas proses deep sleep-nya terjadi. Nah, untuk boot count-nya itu sendiri sebenarnya ini disimpan untuk menghitung berapa kali ESP32-nya nanti itu backup. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada input library. Nah, di mana yang saya gunakan di sini ada library LCD, kemudian grafik batang pada LCD dan juga library untuk melakukan BLE di sini atau Bluetooth Low Energy. Nah, selanjutnya kita juga ada deklarasi beberapa variabel digunakan untuk BLE, di mana ada server karakteristiknya, kemudian di sini ada device connected, di mana nanti di sini akan menandakan apabila ada device yang terhubung atau tidak. Dan kemudian juga ada TX value di mana ini untuk menyimpan data yang nantinya akan dikirim ke device via BLA. Okay. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mendefinisikan UUID untuk service dan karakteristik. Nah, jadi nanti setiap service dan karakteristik ini punya UUID atau Universally Unique Identifier. Nah, yang ini. Nah, jadi nanti ini UUID itu bentuknya berupa nomor 128 bit atau 16 byte yang unik gitu. Nah, jadi UID ini digunakan untuk mengidentifikasi informasi secara unik, bisa untuk service tertentu yang disediakan oleh perangkat Bluetooth. Nah, nanti UID yang saya pakai ini merupakan UID yang didapatkan dari UID generator di website. Oke, selanjutnya di sini juga kita define max distance sebesar 180
atau ini set jarak maksimum sebesar tinggi sensornya nanti, tergantung orang itu pakai alatnya tinggi sensornya berapa. Dan di sini kita juga ada define threshold. Threshold ini sebenarnya untuk nilai yang dibaca oleh GPIO peka sentuhannya di bawah nilai 40 gitu. Jadi nanti ESP32 akan wake up kalau nilai sentuhannya itu di bawah 40, atau lainnya seperti sensitivitasnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada membuat objek LCD di sini. Kemudian juga kita membuat objek LCD bar graph karena kita pakai grafik batang pada LCD-nya. Nah, kemudian kita juga inisialisasi pin dan variabel yang kita gunain di sini gitu. Oke, nah kemudian di sini ada class myServer callbacks. Nah, jadi class ini sebenarnya untuk mengecek apakah ada device yang connected terhadap ESP32 atau tidak. Nah, nanti kalau iya, maka device connected ini akan bernilai true. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka device connected-nya nanti akan bernilai false. Dan di sini juga ada fungsi callback atau void callback. Sebenarnya fungsi ini hanya digunakan pas ESP32 itu dalam kondisi hidup atau awake. Nah, jadi fungsi ini sebenarnya dieksekusi jika kita nahan sentuhan di touch pin selama beberapa detik gitu misalnya. Nah, karena nggak dipakai, jadi di sini saya kosongkan saja untuk fungsi callback-nya. Kemudian kita akan masuk ke fungsi void setup-nya. Nah, untuk void setup seperti biasa serial begin di sini untuk mengirim data lewat port serial dengan kecepatan 115.200 bit per second. Dan kemudian di sini ada LCD begin, di mana kita inisialisasi interface LCD-nya karena kita menggunakan LCD 16x2, maka di sini LCD begin 16,2. Kemudian kita juga di sini ada pin mode, di mana kita konfigurasi pin yang dipakai, di mana trigger pin itu menjadi output, kemudian echo pin itu jadi input, dan backlight pin di sini pada LCD itu jadi outputnya. Dan kemudian backlight di sini kita buat high agar si LCD-nya itu menyala di sini. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat BLE server. Nah, untuk membuat BLE server kita harus tahu tahapannya. Yang pertama itu kita membuat perangkat BLE-nya terlebih dahulu di sini. Selanjutnya kita akan membuat BLE servernya itu sendiri. Nah, setelah buat BLE server, kita buat BLE service-nya di sini. Nah, setelah BLE service, kita buat BLE karakteristiknya di sini. Karena kita nanti mau notify atau mau ngabarin ngasih datanya ke smartphone, maka kita di sini gunakan properti yang notify ini. Jadi untuk ngasih data ke HP atau ke perangkat yang terhubung gitu. Nah, di sini kita BLE 2902 diperlukan untuk proses notify-nya nanti. Dan setelah itu kita bisa memulai proses service dan juga advertising-nya di sini. Selanjutnya di sini juga kita ada touch attach interrupt T3 callback threshold, di mana ini merupakan setup interrupt. Jadi nanti di sini kita pakainya pin touch 3 atau GPIO 15 gitu untuk wake up source-nya gitu. Dan di sini kita juga konfigurasi touchpad sebagai wake up source-nya dengan fungsi ini. Oke, nah setelah itu kita akan masuk ke void loop-nya, di mana pada void loop ini pertama-tama kita akan men-trigger pin trigger di sensor ultrasoniknya dulu untuk mengirim gelombang ultrasonik di sini. Jadi dibuat low dulu, kemudian high, kemudian low lagi. Nah, setelah itu baru kita hitung waktu yang ditempuh oleh gelombang suara dari si pin echo-nya tadi. Nah, jadi untuk hitungnya dengan fungsi ini pulse in. Nah, kemudian di sini kita hitung jarak yang ditempuh oleh gelombang suara. Nah, di sini kita bisa pakai rumus jarak sama dengan waktu dikali kecepatan dibagi 2, di mana kecepatannya itu menggunakan kecepatan cahaya, yaitu 340 meter per second, tapi di sini karena kita mau dalam bentuk sentimeter, maka diubah jadi 0,034. Oke, nah kenapa di sini rumusnya dibagi 2? Nah, jadi gelombang suara itu kan mantul nih ke objeknya atau ke kepala manusianya. Nah, jarak yang ditempuh itu untuk kembali ke sensor itu kan sama aja kayak jarak 2 kali jarak aslinya gitu, jarak sebenarnya. Makanya di sini rumusnya kita bagi 2. Nah, setelah dibagi 2, kemudian tinggi badannya atau distance 1 di sini saya menamakannya bisa kita dapatkan dengan mengurangkan tinggi sensornya atau max distance dikurang dengan jarak yang sudah ditempuh tadi yang sudah didapat. Nah, kemudian di sini ada variabel count kita tambah.
di mana count ini nanti berfungsi untuk menunjukkan berapa lama si alat ini sudah tidak digunakan lagi gitu. Nah, di sini kita juga bisa ada pengecekan apabila sedang ada yang menggunakan alat atau tidak. Jadi di sini saya apabila tinggi badan itu lebih dari 20 nanti, nah makanya di sini saya anggap ini ada orang yang menggunakan sensornya gitu, atau ada yang menggunakan alatnya gitu. Nah makanya di sini saya buat countnya menjadi 0 lagi gitu. Nah tapi apabila tidak ada yang menggunakan, jadi kurang dari 20 cm tinggi badannya, nah maka di sini nanti akan dicek kembali apabila countnya sudah 10. Nah, jadi artinya kenapa countnya 10 ini artinya sudah berlalu 10 detik gitu, sudah 10 detik tidak dipakai. Nah, jika 10 detik tidak dipakai, maka nanti LCD ini akan dimatikan di sini, di backlight pinnya kita buat low, dan kemudian langsung akan masuk ke dalam mode deep sleep di sini USP32-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk mengeprint nilai tinggi badan pada baris pertama LCD-nya 0,0. Terus yang kita print ada di stand 1 karena tinggi badannya. Kemudian ini untuk mengirim ke serial monitornya, tinggi badan dan variabel count-nya. Dan terus di sini kita juga akan mencetak grafik batang dari tinggi badan pada baris kedua LCD. Di sini 0,1 dan kemudian kita gambar grafik batangnya, tinggi badan terhadap jarak maksimumnya. Dan yang terakhir di sini kita juga akan mengecek apabila ada device yang terhubung ke ESP32-nya. Nah, kalau ada yang terhubung, maka kita akan mengirim data tinggi badan itu ke device yang terhubung tadi. Nah, kalau ada yang terhubung, yang pertama, tinggi badan itu akan disimpan ke dalam variabel TX value. Nah, setelah disimpan ke TX value ini akan kita ubah atau kita konversi ke dalam bentuk string atau karakter di sini. Nah, di fungsi ini, nah kemudian setelah dikonversi maka di sini akan setting value ke karakteristiknya di sini dengan fungsi ini, dan kemudian setelah itu kita bisa notify ke device yang terhubung. Nah, nanti di sini nilai tinggi badan akan ditampilkan di aplikasi RF Connect yang terinstall di smartphone atau Android Anda gitu. Dan kemudian terakhir ada delay 1 detik tiap loopnya. Nah, mungkin untuk demonstrasinya akan dijelaskan setelah ini. Oke, dari implementasi yang dilakukan terdapat beberapa masalah kecil, seperti kurang akuratnya hasil pengukuran tinggi badan walaupun nilainya kecil. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan atau ketidakakuratan device ini dalam mengukur tinggi badannya, seperti penggunaan device yang kurang seksama dan juga posisi device yang miring yang menyebabkan kurang tepatnya jarak yang direkam oleh sensor ultrasonik. Nah, agar pengukurannya bisa dilakukan dengan tepat, sensor harus berada dalam sudut 0 derajat dan posisi kepala harus tepat di bawah sensor ultrasonik. Nah, dengan begitu pengukuran tinggi badan ini jadi lebih akurat. Nah, selebihnya untuk fitur deep sleep dan juga Bluetooth low energinya, alhamdulillah tidak ada kendala dan berjalan dengan cukup baik. Oke, nah jadi dengan begitu, Thermometer box ini bisa dianggap alat yang cukup ekonomis dari segi harga pembuatan, lalu pengguna juga tetap bisa mengukur tinggi badan dengan cepat, praktis, dan juga presisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga proyek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.